Di sebuah kerajaan, ketika berbicara tentang gadis paling cantik, pasti ada yang menyebut Putri Zoe. Dia memiliki wajah yang menawan dan anggun. Rambutnya berkilauan seperti aliran sungai yang lembut, pemandangan yang membuat banyak orang kagum. Namun kontras dengan kecantikannya adalah sikapnya yang angkuh dan sombong. Cepat, singkirkan orang-orang baru kumal ini dari pandanganku. Zoe kesal dengan orang miskin yang hidup susah dan jelek, membuat mereka hidup bersembunyi seperti tikus. Suatu hari, Zoe tiba-tiba sakit parah. Tidak dapat makan atau minum sama sekali. Raja, ayahnya, sangat prihatin. Dia mencari segala macam pengobatan langka untuk menyembuhkan putrinya. Akhirnya, kondisi sang putri mulai membaik. Namun Zoe menyadari bahwa rambutnya yang dulu indah tak lagi seindah dulu. Apa yang terjadi pada rambutku? Semakin lama, rambutnya rontok seluruhnya, hingga kepalanya botak. Dari sosok yang percaya diri, Zoe berubah menjadi jiwa yang gundah gulana, minder dengan dirinya sendiri. Putri, pergilah, pergi. Melihat ke cermin dan melihat rupanya sendiri, Zoe semakin merasa sedih. Benar, aku harus mencari Silas, penyihir paling hebat di kerajaan ini, untuk membuat rambutku tumbuh kembali. Pada malam itu, ketika semua orang tertidur lelap, tidak ada yang bisa melihat kepalanya yang botak. Zoe diam-diam menyelinap keluar istana untuk mencari sang penyihir. Memasuki kediaman sang penyihir, perasaan mencekam menyelimuti Zoe. Apa yang dicari oleh putri botak dariku? Aku ingin rambutku tumbuh kembali. Dengan sikap seperti itu, tidak mungkin. Tolonglah bantu aku. Baiklah, cepat ikuti aku. Silas membawa Zoe ke sebuah ruangan, di mana terdapat banyak sekali rambut palsu. Rambut palsu ini akan membuat sang putri semakin cantik. Aku akan memilih yang ini. Kau tidak boleh memilih ini. Jika dipakai, pasti akan mendatangkan masalah. Tidak, aku akan membelinya. Bodoh sekali. Hari ini aku mendapat sedikit keuntungan. Pagi-pagi sekali, Zoe dengan senang menata rambut barunya. Secara ajaib, dia nampak seperti orang yang berbeda, bahkan lebih bersinar dari sebelumnya. Cantik sekali. Rambut ajaib. Jauhkan tanganmu dari rambutku. Cepat keluar. Putri nakal telah kembali. Zoe dengan percaya diri melangkah keluar. Rambutnya berkilau di bawah sinar matahari, benar-benar seperti jembatan pelangi. Tiba-tiba, seorang gadis lemah dan sakit-sakitan yang mengenakan topi kumal tak sengaja menabrak Zoe. Topinya jatuh. Oh, kepala botak. Maaf, tolong kembalikan topiku. Jika kau jelek, jangan tunjukkan wajahmu di luar. Kegembiraan Zoe bertambah saat dia memainkan lelucon kecilnya. Dia melanjutkan ke kios penjual dan membeli gelang batu permata yang mahal. Ini adalah kalung batu permata yang langka dan mahal. Aku akan menukar helaian rambut ini dengan itu. Namun, saat dia menarik rambutnya, tiba-tiba kepalanya dipukul, membuatnya linglung. Aduh, siapa yang memukulku? Karena frustrasi, Zoe menjatuhkan dari tatapan mengejek dan menahan tawa dari orang-orang. Aku kesal sekali. Aku harus mencari orang yang memukulku diam-diam. Kau tidak perlu mencarinya. Akulah orangnya. Siapa kau? Aku Lira.
pemilik rambut pelangi yang kau kenakan. Nasibku sungguh tidak adil. Karena tidak bisa pergi, aku menyatu ke dalam rambut ini, berharap bisa menemukan seseorang untuk membantuku. Aku tidak tahu apa-apa. Rambut ini milikku sekarang. Berhenti menempel padaku. Keesokan harinya, Zoe terus mencari kegembiraan. Jangan pergi. Sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi hari ini. Kau harus diam. Di pasar, Zoe dengan bercanda mengerjai dan menggoda semua orang. Zoe senang dengan leluconnya, terus membuat kekacauan, menggoda semua orang. Zoe bertemu dengan seorang anak laki-laki kumal bernama Bruno. Tahukah kau siapa aku? Apakah kau tahu aku siapa? Rambut indah yang kupunya. Aku akan menjualnya. Tidak! Sang putri botak. Rambut pelangi itu palsu. Orang-orang berkumpul mencaci maki Zoe. Citra kecantikan dan kekuatan yang pernah dia miliki di mata semua orang hancur. Aku sudah memperingatkanmu, tapi kau tidak mau mendengarkan. Aku mengerti perasaanmu, karena aku juga pernah mengalaminya. Saat aku masih hidup, aku punya rambut pelangi yang sangat indah. Tapi karena suamiku sakit parah, aku harus menjual rambutku pada seorang penyihir untuk mendapatkan uang untuk mengobati suamiku. Tapi ternyata dia menipuku, berpura-pura sakit, dan menggunakan uang itu untuk melamar gadis lain. Perempuan jelek sepertimu tidak pantas untukku. Keluar dari sini. Karena marah, aku pun mati, meninggalkan dunia ini. Tapi jiwaku tidak bisa lepas. Aku harus menyatu dengan rambut ini, berharap menemukan seseorang untuk membantuku membalas dendam. Setelah mendengar itu, Zoe merasa kasihan pada jiwa yang tersiksa itu. Aku tidak bisa membantumu. Aku bahkan tidak bisa menahan diri. Aku akan membantumu memulihkan kepercayaan dan cinta semua orang. Mendengarkan kata-kata Lyra, Zoe menggunakan uangnya untuk membeli semua rambut palsu dari penyihir itu dan membagikannya kepada orang-orang miskin yang sakit parah. Mereka yang mengalami kerontokan rambut. Kau benar-benar cantik dan baik hati. Baik, kau memiliki rambut pelangi atau tidak? Mendengar perkataan lelaki tua itu, Zoe menyadari kesalahan masa lalunya dan menjadi lebih bertekad untuk berubah dan membantu orang lain. Terima kasih telah membantuku memahami bahwa keindahan jiwa adalah hal yang paling penting. Ayo, beritahu aku, apa yang harus aku lakukan sekarang untuk membantumu? Lyra membawa Zoe ke rumah yang dulu dia tinggali. Melihat semuanya tidak berubah, Lyra menangis. Siapa itu? Itu adalah Tyson, suami Lyra. Setelah Lyra meninggal, Tyson dicampakkan oleh istri barunya. Dipenuhi dengan kepahitan, dia menenggelamkan dirinya dalam alkohol, lalu menjadi gila. Dia melihat Zoe dengan rambut pelangi yang mirip dengan mendiang istrinya. Lyra, istriku. Habisi dia, Zoe. Hentikan. Bicaralah, Lyra, sampaikan keluh kesahmu. Aku akan membantumu menyampaikan perasaanmu padanya. Aku sangat mencintaimu, tapi kau mengkhianatiku. Kau sungguh jahat. Kau tidak layak untuk hidup. Maafkan aku salah. Aku benar-benar menyesali kepergianmu. Aku rela menghabiskan sisa hidupku untuk bertobat. Akhirnya, Lyra berhasil melepaskan beban di hatinya. Tak lagi dirundung penyesalan. Terima kasih. Kukembalikan rambut ini padamu. Rambut ini harus kembali kepada pemiliknya yang syah. Untuk membalas kebaikannya, Lyra memberikan separuh rambut pelanginya pada Zoe. Sekarang keduanya memiliki rambut pelangi, hanya sedikit lebih pendek. Ini rambut asli. Zoe merasa puas dengan yang dimilikinya. Baik botak atau berambut pendek, Zoe selalu menjadi putri yang dicintai semua orang. Cerita ini berakhir di sini. Subscribe Wow Fairy Tale untuk cerita lainnya yang lebih menarik dan menyentuh.
Ini adalah Putri Flora. Dia putri yang cantik dan baik hati. Dia selalu ramah pada semua orang. Oh tidak, ada sesuatu yang salah di sini. Apa yang membuatnya seperti ini? Kenapa kau sangat malas? Mulai sekarang, siapapun yang terlambat melayaniku, akan kuhukum mereka. Tidak bisa dipercaya. Apakah dia Putri Flora kita? Kenapa dia menjadi pemarah dan sangat berkuasa? Sangat menakutkan. Putri Flora sebelumnya sangat baik dan perhatian. Terutama dia sangat suka melihat bunga lili ketika berjalan di taman. Tapi sekarang dia sepenuhnya berubah. Kau terlalu banyak bicara. Tidak bisakah kau bicara dengan cepat dan singkat? Tenanglah Flora, kenapa kau begitu sulit? Jika dia terlalu cepat, aku tidak bisa mengerti apapun. Sangat membuang waktuku saja, Ayah. Raja mencoba menasehatinya, tapi kemarahan Flora menjadi-jadi. Apa yang terjadi dengan Flora kecilku? Dia terlihat sangat berubah. Mungkin aku harus pergi dan meminta nasihat dari mahkota. Ini adalah mahkota ajaib, bersinar sepanjang waktu dan memberi nasihat kepada bangsawan. Tapi karena Flora berubah, mahkota itu juga berhenti bersinar. Raja memerintahkan kamar untuk ditutup. Tidak ada yang bisa mendekat. Ini aneh sekali. Kenapa mahkota itu berhenti bersinar? Bukankah itu bunga lili yang sangat disukai Flora? Tetapi saat Raja mencoba meraih untuk memetiknya, dia terjatuh ke dalam sungai dan hanyut. Setelah Raja mendapatkan kembali kesadarannya, dia menemukan dirinya di daratan, dekat dengan katak emas yang aneh. Apakah aku masih hidup? Oh, seekor katak emas? Yang mulia, akulah yang menyelamatkanmu dari sungai itu. Ajaib sekali, kau bisa bicara? Aku juga tahu kau punya seorang putri bernama Flora. Baru-baru ini semua orang terganggu karena perubahan sikapnya. Betul, apakah kau tahu apa alasannya? Aku tidak tahu, tapi aku berjanji bisa membuat putri kembali ke kepribadian aslinya, asalkan yang mulia membawa aku sebagai binatang peliharaan putri. Raja setuju dan membawa katak emas itu untuk Putri Flora. Flora, katak emas ini akan menjadi temanmu mulai sekarang. Ayah membuat keputusan sendiri tanpa bicara dulu padaku. Bagaimana aku bisa merawat katak jelek seperti itu? Flora, ini sebuah perintah. Katak ini sangat bagus. Dia akan banyak membantumu. Meskipun ayahku meminta kau tinggal di sini, jangan harap kau bisa ada di dekatku. Tempatmu di sana, di sudut kamar. Kau pantasnya berada di sana. Sekarang, tinggalkan aku sendiri. Malam itu, Putri Flora tiba-tiba terbangun di tengah malam. Dia seperti dikendalikan oleh seseorang dan diam-diam menyelinap keluar istana. Flora masuk ke dalam hutan, ke rumah berhantu. Itu adalah rumah penyihir yang memantrai Flora, membuat dia semakin jahat. Selama aku menguasai mahkota ajaib, aku bisa mengatur kerajaan. Tapi tidak seorang pun yang bisa menyentuh mahkota itu selain keluarga kerajaan. Aku harus memanfaatkan gadis ini. Tapi kenapa mahkota itu berhenti bersinar sejak ku kendalikan Flora? Sedikit yang dia tahu, mahkota itu merasakan kekuatan hitam penyihir pada Flora. Maka mahkota itu berhenti bersinar. Kenapa katak itu ada di sana? Apakah dia akan menggagalkan rencana sempurnaku? Tidak semudah itu. Apalagi saat ini kau hanyalah seekor katak. Flora, gunakan tali ini untuk melenyapkan katak emas. Itu akan membuat mahkota bersinar lagi. Ambillah, aku akan berada di sisimu, membimbing dan menolongmu. Kembali ke istana, Flora tidak menemukan katak emas dimanapun. Dengan marah, dia masuk ke dalam kamar di mana mahkota tersimpan. Tetapi mahkota pun menghilang. Hanya seorang pria asing sedang menunggunya. Kau siapa? Bagaimana kau berani masuk ke sini? Di mana mahkotaku? Aku Pangeran Patrick dari kerajaan tetangga, yang juga temanmu, sang katak emas.
Ternyata, Pangeran Patrick dari negeri tetangga juga korban penyihir hitam itu. Untunglah dia diselamatkan oleh peri baik hati. Terima kasih telah menyelamatkanku. Tapi bagaimana cara agar aku menjadi manusia kembali? Pergilah ke negeri tetangga. Di sana ada Putri Flora yang juga dikutuk oleh penyihir agar menjadi jahat. Jika kau menolong dia menjadi normal kembali dan mengalahkan penyihir itu, kau akan kembali menjadi manusia. Itulah yang harus kau lakukan. Pergilah ke sana. Ada mahkota ajaib yang bisa membantumu. Karena itu, Katak Emas meminta sang raja membawanya kepada Flora. Melihat sang putri tersihir dan menyelinap keluar di tengah malam, Katak Emas mencoba untuk mengalihkan perhatian prajurit dan masuk ke ruang mahkota tersimpan. Pada saat ini, mahkota tiba-tiba bersinar kembali. Mahkota merasakan darah biru Patrick dan misinya untuk menyelamatkan Flora. Mahkota ajaib, katakan bagaimana aku menolong Putri Flora normal kembali. Temukan bunga lili yang disukai Putri Flora. Bunga itu akan membantu menenangkannya dan mengangkat kutukan jahat penyihir. Setelah memetik serangkai bunga lili cantik, Patrick kembali ke ruangan itu menunggu Flora. Flora, rangkaian bunga lili ini untukmu. Semoga kau bisa segera kembali jadi dirimu sendiri. Melihat bunga lili favoritnya, Flora terkejut. Dia lolos dari pengaruh sang penyihir, tapi kemudian terkena sakit kepala berat. Apa yang terjadi? Kepalaku sakit sekali. Putri Flora, apa yang terjadi denganmu? Aku tahu itu kau, Pangeran Patrick. Jika Putri Flora tidak lagi layak kugunakan, maka aku akan memusnahkan kalian berdua. Penyihir itu merapal mantra, menarik tali hitam dari tubuh Flora, dan menggunakan tali itu untuk melenyapkan Pangeran Patrick. Patrick kembali berwujud katak emas. Dengan cepat mendorong mahkota, menangkis tali, dan melesatkan kembali ke arah penyihir. Maka kau tak akan memiliki akhir yang baik. Kukutuk Putri Flora selamanya jahat seperti itu. Takkan kembali seperti sedia kala. Penyihir itu berhasil menggunakan kekuatan terakhirnya, melesatkan sinar ajaib terkutuknya ke bunga lili. Patrick segera merengkuh Flora. Dia perlahan-lahan kembali tersadar. Apa yang harus aku lakukan? Rangkaian bunga lili ini menjadi wujud kutukan pada Flora. Apakah dia tidak akan pernah kembali seperti dulu? Kau kurang ajar. Apakah kau akan menggangguku saat aku koma? Pergi dari hadapanku. Untuk menyelamatkan sang putri dan menetralisir amarahnya, pangeran perlu membantu sang putri belajar bersabar. Dan melalui kesulitan, dia akan berubah secara bertahap. Apakah kau lupa? Aku Pangeran Patrick yang memberimu rangkaian bunga lili. Kau? Benarkah? Tapi rangkaian bunga lili itu sangat cantik. Kalau begitu, ayo pergi ke Taman Lili. Patrick membimbing Flora ke taman. Dia mulai mengajarkan cara menanam bunga dan merawatnya. Beritahu aku, kapan mereka akan tumbuh? Kau harus bersabar. Lihat aku. Hari berlalu, Patrick masih terus bersabar pada Flora. Perlahan, sang putri merasakan kesenangan bekerja. Dia belajar bersabar, terbuka, dan lembut, sifat yang selama ini lenyap. Rangkaian bunga lili hitam yang membawa kutukan penyihir juga berangsur-angsur layu. Adapun Patrick dan Flora, mereka menjadi semakin dekat satu sama lain. Upacara pernikahan yang meriah pun diadakan. Semuanya bahagia karena Putri Flora telah kembali ke kepribadian aslinya. Putri yang cantik, lembut, dan baik hati.